pembahasan selanjutnya, Injil dalam keimamatan. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Di halaman 5, kemarin sudah kita bahas di halaman 5 dan kita masuk halaman 6, perhatikan, segala sesuatu dari Allah. Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, Injil itu bagi Allah, keselamatan bagi Allah, keimaman bagi Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak memuliakan dirinya sebagai imam besar agung, tetapi Allah melalui peraturan Melkisedek dia dimuliakan. Prinsip ini harus saudara mengerti. Maka itu hidup mati untuk Tuhan. Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, Adonai, kepala, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa sesungguhnya Injil itu adalah berita tentang hidup kekal, keselamatan yang dibagikan kepada semua orang untuk supaya mereka mendengar bahwa hanya Yesus Kristuslah pintu menuju kehidupan yang kekal. Kemarin saya sudah jelaskan kenapa kita harus memiliki hidup kekal. Karena setiap orang dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu hidup kekal. Untuk mereka dipakai menjadi imam bagi Bapaknya. Saudara, dengar, kekristenan bukan sekedar bicara masuk surga. Dan kekristenan yang mengajarkan masuk surga, kekristenan yang sangat-sangat lemah. Apalagi sekali selamat, tetap selamat, itu sangat melemahkan. Tetapi kekristenan adalah menjadikan kita rumah kediaman Allah, menjadikan kita surga bagi Allah, sehingga kita bertanggung jawab atas rumah Allah sebagai pelayan. Oleh karena itu halaman 7, inilah bagian tentang Injil. Saudara harus mengerti dulu tentang Injil ini. Saudara perhatikan bagian di dalam halaman 7. Dunia diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk Allah. Kalau saudara belajar di surat Kejadian, Allah pertama-tama menciptakan dunia dan seisinya, artinya alam semesta ini, jadilah terang. Dibentuknya alam semesta, tata surya, semuanya itu lebih dulu dunia. Jadi dunia lebih dulu. Jadi prinsipnya Injil itu, dengar, prinsip Injil itu Allah yang menyediakan lebih dulu. Makanya Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Jadi Allah menyediakan, kemudian baru manusia diciptakan pada hari ke-6. Hari ke-7 perhentian. Perhentian itu Allah menikmati ciptaannya dan bersama dengan ciptaannya dan menjadikan ciptaannya rumah kediamannya. Dan mereka adalah keluarga Allah. Oleh karena itu, dunia diciptakan untuk manusia. Ingat, manusia untuk Tuhan. Maka manusia dicipta terakhir, baru perhentian. Ingat, fokus manusia, tanda panahnya kepada Allah. Ingat, tanda panah ini. Perhatikan, jangan salah. Tanda panah itu mengarah ke atas. Pikirkan perkara di atas.
Nah, bagian yang kedua, perhatikan, ada tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah dimulai dari Allah. Allah memakai manusia. Perhatikan. Manusia memakai dunia. Saudara, Allah memakai manusia dan manusia memakai dunia. Jadi dunia itu alat. Dunia itu penyediaan. Jika saudara tidak mengerti bagian Injil ini, karena Injil itu kabar baik itu kabar keselamatan hidup kekal, keimaman juga. Saudara, kalau saudara tidak mengerti bagian ini, ada banyak orang menaruh dunia di atas kepalanya. Saudara, dia dipakai dunia, bukan dia memakai dunia. Itu yang terjadi orang stres. Saya sudah menyampaikan orang stres itu nomornya adalah 1756. Itu orang stres. Orang bahagia 1778. Itu orang bahagia. Orang stres 1756 sebab mereka adalah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 56 itu. Itu orang yang menaruh dunia di atas kepalanya, menaruh persoalan di atas kepalanya. Dengar saudara, selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang, dunia selalu di bawah kaki kita. Persoalan apapun jangan pernah diletakkan di kepala saudara. Taruh di kaki saudara. Sakit penyakit taruh di kaki saudara. Persoalan ekonomi taruh di kaki saudara. Persoalan gereja taruh di kaki saudara. Semua persoalan pelayanan taruh di kaki saudara. Sebab di atas saudara hanya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katakan amin. Itu prinsip. Jadi Allah memakai manusia, bukan manusia memakai Allah. Jangan pernah saudara memiliki mental memakai Allah. Jangan sekali-kali. Karena keimaman itu dipakai Tuhan. Kalau selama ini saudara berprinsip memakai Tuhan Yesus, bertobatlah. Bertobatlah. Karena kamu tidak akan pernah menjadi imam. Saudara akan menjadi setan. Karena iblis itu malaikat Lucifer yang coba memakai Tuhan. Jangan pernah. Orang Kristen, minta maaf, mereka tidak punya aturan. Karena banyak orang perintah-perintah Tuhan. Bangsa Israel dan agama-agama lain, mereka menghormati Tuhan. Mereka tidak pernah berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bagaimana dengan kita, saudara? Maka itu perlu dibangun kewibawaan Allah melalui hidup keimanan kita. Bagian yang ketiga, perhatikan. Dunia milik manusia. Manusia milik Yesus dan Yesus milik Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti kita dimiliki siapa. Itu kita harus mengerti. Tuhan Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan itu pemilik, berarti kita budak. Ingat, saudara adalah budaknya Tuhan Yesus. Maka itu kepemilikan harus jelas. Dunia dan seisinya itu milik saudara. Saudara bukan milik dunia. Firman Tuhan berkata dalam surat Efesus 5, pergunakanlah waktu yang ada. Itu artinya dalam bahasa Inggris, rebutlah waktu. Saudara, dunia berbicara waktu. Ingat, dunia itu bicara waktu. Jangan waktumu diambil dunia. Makanya please tolong sadar. Jangan gara-gara duit, jangan gara-gara prestasi, kamu rela-relain tinggalkan keluargamu untuk dunia.
Apa yang kamu kejar, saudara? Banyak sekali hanya gara-gara utang orang jadi TKW. Bukan salah, saudara, kalau Anda harus ke luar negeri bersama keluargamu, kecuali kalau kamu single. Bukan salah kamu bekerja di luar pulau, bukan salah. Tapi ingat, jangan pernah waktumu dimiliki oleh dunia. Hati-hati, setan ada di pekerjaan kita. Hati-hati. Syaratnya hanya satu, saudara. Mengabdilah kepada dunia. Bagaimana saudara mengabdi kepada dunia? Waktumu diambil. Beri waktumu untuk dunia. Ketika saudara mau doa pagi, tidur dulu, karena tidur saudara harus 8 jam. Jadi tidak mungkin doa pagi, karena nanti kerja. Supaya prestasi gajimu tambah naik. Lihat saudara, minggu-minggu ada event, pameran. Tidak salah pameran minggu, tapi Anda harus lakukan, yaitu beribadah lebih dahulu. Oh bisa Pak, live streaming. Bagus, asal Anda sungguh-sungguh. Ingat saudara, iblis mencoba menguasai waktumu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, rebutlah waktumu. Jangan sampai diambil iblis. Karena saudara milik Tuhan Yesus. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Supaya Kristus menjadi semua. Dan di dalam semua. Dan segala sesuatu di dalam Bapa. Katakan amin. 1 Korintus 3, 21-23 halaman 8. Karena itu janganlah ada orang yang memegangkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Nah, perhatikan, saudara milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Ingat, keluargamu milik Kristus, pekerjaanmu milik Kristus, dan dunia milik saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika Injil diberitakan kepada Maria, sesungguhnya bukanlah untuk kepentingan Maria, tetapi kepentingan Allah. Dan itulah yang disebut kasih karunia Allah. Sebab karena Injil itulah Maria mendapat bagian dalam rancangan Allah yang besar untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula. Maria menyadari akan hal itu, maka ia berkata, jadilah apa yang kau perkatakan, karena aku ini adalah hambamu. Bapak Ibu Saudara, dengar. Mengapa kita harus mengerti Injil dalam keimamatan ini? Dan kita harus mengerti tentang Injil, kebenaran ini. Saudara, ketika Injil pertama diberitakan, yaitu kepada Maria. Saudara, Maria menerima Injil. Itu artinya Maria masuk ke dalam rancangan Allah. Itulah kasih karunia. Saudara, ada Injil kasih karunia. Kasih karunia Allah terjadi dalam hidupmu karena saudara dibawa masuk dalam rancangan Allah. Sungguh bahagianya kasih karunia Allah. Sehingga ketika saudara menjadi imam, saudara adalah orang-orang yang dibawa masuk dalam kasih karunia Allah. Ingat saudara, ketika Maria mendengar Injil, dia berkata, jadilah kehendakmu, sebab akulah hambamu. Saudara, kita ini semua milik Allah. Kita semua hamba Allah. Berbahagialah menjadi hamba, saudara dimasukkan dalam rancangan besar Tuhan. Makanya Tuhan memilih orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya. Jadi ingat, Injil diberitakan bukan kepentingan kita. No, untuk kepentingan Allah. Injil diberitakan kepada Maria bukan untuk kepentingan Maria.
Keimaman bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Allah. Tidak ada segala sesuatu di dalam Kristus untuk kita. Semuanya bagi Allah. Semuanya bagi rancangannya. Katakan amin. Nah saudara, nanti baca sendiri Lukas 1, 36, 38 bagaimana Maria mengalami perjumpaan dengan malaikat Gabriel. Sekarang kita masuk halaman 10 Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Perhatikan, Injil sudah diberitakan pada zaman Abraham. Saudara, banyak orang hanya mengerti Injil, mereka pikir hanya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, Injil sudah ada sebelum Tuhan Yesus datang, yaitu pada masa Abraham. Bahkan saya percaya Injil ini ada di dalam kekekalan, sebab Injil ini adalah Kristus. Bapak Ibu harus mengerti, dan Injil inilah sesungguhnya mengembalikan rancangan Allah, mengembalikan manusia kepada rancangan Allah, dan untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa, saudara? Rumah kediamannya. Saudara dengar, dari masa Abraham, saudara harus mengerti, Injil diberitakan kepada Abraham, oleh keturunan mula semua bangsa akan diberkati. Perhatikan, olehmu segala bangsa diberkati. Saudara, Tuhan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Ingat, itu Injil. Kerinduan Tuhan dari mulanya Injil itu mempersiapkan seorang keturunan. Yang dimaksud bukan keturunan-keturunan, tapi seorang keturunan satu, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang nanti akan membangun rumah bagiku. Saudara harus mengerti tentang Injil. Injil bukan bicara sekedar surga sebagaimana agama. Saudara perhatikan ya. Dan saudara ini boleh menjadi catatan-catatan kecil saudara. Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang di luarnya. Agama di luar, mereka berupaya mati-matian mengejar surga. Betul? Sehingga mereka melakukan ibadah harian mereka. Mereka sungguh-sungguh doa, mereka subuh doa, hari raya doa, mereka punya doa, karena mereka mengejar surga. Itu pandangan umum. Dan dengar, gereja memberitakan Injil yang sama, yaitu mengejar surga. Bedanya, kekristenan sudah mendapat surga, bukan mengejar lagi, sudah mendapat surga. Bahkan ada doktrin mengatakan sekali selamat tetap selamat. Maka yang terjadi, mereka tidak pernah melakukan doa pagi, mereka tidak rajin ibadah, tidak mengikuti hari raya, dan mereka berpikir telah mendapatkan surga. Saudara, inilah Injil yang mendatangkan kelemahan. Saudara dengar, Injil mendatangkan kekuatan. Sebab di dalamnya kebenaran. Maka ketika kita mengerti keimaman, saudara, doa pagi itu keimaman. Karena kita bertanggung jawab di dalam rumah kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang sudah diberitakan. Bapak Ibu Saudara punya rumah, atau kontrak rumah, atau kos. Saudara tidak mungkin membiarkan rumah saudara kotor. Anda pasti memiliki pekerjaan rumah tangga setiap hari. Pasti. Cuci piring, cuci gelas, cuci baju, mengepel, menyapu. Itulah keimaman. Apa yang kita lakukan itu sebagai kehidupan kerajaan Allah.
Dan itulah yang hilang selama ini Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah dikerjakan pada zaman Abraham, bahkan sampai Musa, dan Tuhan memberikan Tauratnya. Dan semuanya itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saya berharap saudara mengerti hal ini, supaya saudara tidak menjadi orang Kristen yang lemah, tetapi kita menjadi orang Kristen yang kuat. Karena kita Injil bukan berbicara sekedar surga, tapi menjadi rumah kediaman Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Injil ini diberitakan kepada Abraham, olehmu segala bangsa diberkati, olehmu itu oleh keturunanmu. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, oleh keturunanmu. Dan keturunan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dan kita bersyukur. Saudara, keselamatan halaman 11 artinya mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi imam, pemimpin, penguasa, pengelola atas semua ciptaannya. Dengar, Injil kasih karunia, Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus, dan pewahyuan hari ini, Injil keimamatan. Semua mengembalikan manusia kepada rancangan Allah, karena pada mulanya Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai pengelola atas Taman Eden. Ingat saudara, saudara tidak pernah menjadi ekor, tetapi kamu akan menjadi kepala. Saudara tidak pernah turun, tapi engkau naik. Karena apa? Anda menerima keselamatan. Jadi mari kita mengerti keselamatan itu apa. Bukan pikiran orang umum, orang dunia. Oh, keselamatan itu nanti ada di surga, Firdaus yang indah. Saudara dengar, kalau saudara mengerti keimaman, maka engkau tahu bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar. Catat saudara, Tuhan Yesus berfirman, memberikan perumpamaan. Ada seorang menerima 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 1 dipendam, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Lihat saudara. Ketika Tuhan Yesus mengetahui yang 1 dipendam, Tuhan katakan, kamu hambaku yang malas dan jahat. Saudara, maka hamba ini dilemparkan ke neraka. Kepada hamba yang memiliki 5 talenta, Tuhan Yesus berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan engkau tanggung jawab. Catat itu. Kalau Krishna bisa membuka ayatnya, bagus. Tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Maka itu terimalah 5, 10 talenta. Terimalah. Saudara, ini berbicara tanggung jawab. Ketika nanti kita bersama Tuhan Yesus, kita akan memerintah kota-kota. Kita ada di kerajaan-kerajaan. Saudara, ingat, tanggung jawab yang lebih besar ketika kita setia pada perkara kecil. Perkara kecil itu di bumi ketika kita belum masuk kerajaan 1000 tahun. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dan perkara kecil, aku akan memberikan kepada tanggung jawab. Saudara tahu tanggung jawab. Jadi sekarang ini kita harus berubah. Kalau kita itu berpikir sama seperti pandangan umum, surga itu waduh, bahkan ada pandangan umum yang pernyataannya aneh-aneh. Bukan saudara, ada tanggung jawab nanti saudara sebagai raja, saudara memerintah kota demi kota. Saudara akan meminta kerajaan-kerajaan, karena di surat Wahyu dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. R besar itu raja dan raja R kecil. Raja di atas segala raja, raja-raja kecil itu kita. Dan dialah Tuhan di atas segala Tuhan, karena dialah Tuhan yang mulia dan kita Tuhan-Tuhan kecil.
itu tanggung jawab. Saya percaya saudara, itu terjadi dan itu hanya diberikan kepada orang yang setia. Maka itu saya berharap saudara pertahankan keimaman saudara. Apapun persoalan saudara, jangan lalaikan kewajiban keimaman yang sudah saya ajarkan. Doa pagi, baca Alkitab, dan saudara 10 hukum Allah, kuduskan hari Sabat. Saudara setialah. Mungkin hari ini engkau tidak lebih kaya dari temanmu. Mungkin engkau hari ini tidak lebih berprestasi dari temanmu. Tapi kalau nanti siang Tuhan Yesus datang, temanmu tidak akan duduk bersama Tuhan dan engkau raja. Kitalah raja-raja. Makanya saudara, imamat raja nih, royal priesthood. Bersiaplah para raja-raja, kita akan memerintah. Tetap setia hari ini ya, dalam perkara kecil. Apa perkara kecil itu? Saudara, apa perkara kecil? Perkara kecil itu perkara rumah tangga. Cuci baju, cuci piring, cuci gelas, memasak, bersihkan rumah, menyapu, mengepel. Bukankah itu perkara kecil? Setia enggak kita? Saya percaya kalau kita setia di rumah Allah seperti Musa setia sebagai pelayan, oh dahsyat saudara. Maka ketika nanti Tuhan Yesus datang, kita naik dan Tuhan Yesus berkata, masuklah kepada kebahagiaan Tuhanmu, hai raja-raja. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Serupa dengan gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ingat, manusia diciptakan untuk berkuasa, untuk memimpin, untuk menjadi imam, untuk mengelola. Katakan amin. Hidup saudara bukan dipimpin dunia. Hidup saudara bukan dipimpin pekerjaan. Hidup saudara bukan dikelola dunia dan isinya. Hobi, bisnis, marketplace, mode, fashion, kesenian, budaya, tradisi. Hidupmu bukan dikelola oleh dunia, tetapi engkau berotoritas menentukan mana yang kau pilih, mana yang kau pakai, mana yang kau ambil, mana yang kau buang. Katakan amin. Yesaya 9 ayat 5 dan 6, kembalinya pemerintahan Allah itu tempat perhentian Allah. Saudara dengar, dari semula Injil diberitakan kepada Abraham. Ingat, Injil itu untuk kepentingan Allah. Makanya saudara harus mengerti, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Karena apa? Karena dia mencari rumah kediaman. Ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem, dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat menaruh kepalanya. Ketika Tuhan Yesus umur 12 tahun, dia berjalan-jalan di Yerusalem dan dia hilang dari pengamatan orang tuanya. Ternyata ditemukan Tuhan Yesus ada di bait Allah. Dan Maria berkata, nak, kemana? Kenapa kamu menyusahkan kami? Tuhan Yesus menjawab, ibu, tidak tahukah engkau bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Bukankah itulah kerinduan Allah? Tuhan Yesus berkata, aku harus tinggal di rumah Bapakku. Saudara dengar, rumah itulah menjadi kerinduan Allah. Taman Eden adalah rumah. Rumah itulah, saudara, yang dipersiapkan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membangunnya.
Sebab yang Maha Tinggi tidak pernah tinggal dalam gedung buatan tangan manusia. Hanya Allah, Yesus Kristus yang membangunnya. Oleh karena itu saudara harus mengerti bahwa kembalinya pemerintahan Allah, kembalinya rancangan Allah itu ada di tempat perhentian Allah, yaitu kitalah rumahnya. Yesaya 9 ayat 5 dan 6, perhatikan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara ingat, ada pemerintahan. Kekristenan berbicara pemerintahan Kristus. Bahkan nanti sampai langit baru dan bumi baru ada pemerintahan Kristus. Kalau ada pemerintahan, pasti ada kepala pemerintahan di sana. Pasti ada pemimpin-pemimpin yang memerintah. Anda harus mengerti, hiduplah dalam pemerintahan Kristus. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, pemerintahan Kristus didasarkan keadilan dan kebenaran. Apakah saat ini di dunia ada keadilan dan kebenaran? Tidak ada. Tetapi melalui keimaman kita, kita berdiri mendatangkan kerajaan Allah, maka keadilan dan kebenaran hidup dalam hidup kita. Dan nanti pada masa pemerintahan Kristus, Yerusalem baru, di sanalah benar-benar ada keadilan dan kebenaran, karena Yesus Kristus sebagai Raja dan kita raja-rajanya. Katakan amin. Injil adalah berita kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai seorang yang akan menduduki tata Daud dan memegang pemerintahan dalam kerajaan Allah. Injil mengembalikan manusia laki-laki dan perempuan pada rancangan Allah yang semula sebagai penguasa dan pengelola keimaman apa yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi berbicara keimaman sesungguhnya bukanlah hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Perhatikan saudara, dengar. Injil itu mengembalikan rancangan Allah yang semula supaya saudara memerintah, dan itulah imam. Imam tidak dibatasi hanya pria. Dasar ayatnya ada di dalam surat Kejadian. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi keimaman itu bukan hanya pria, tapi wanita juga. Laki-laki dan perempuan adalah imam. Saudara, orang-orang yang memimpin dan mengelola. Nah, prinsip di dalam Injil adalah Allah menyediakan lebih dulu. Semua sudah disediakan, Allah membutuhkan manajernya. Anda mengerti? Semua sudah disediakan, Allah membutuhkan pemimpinnya. Semua sudah disediakan, Allah membutuhkan imam. Saya berharap saudara mengerti pagi hari ini. Dengar, rancangan Allah itu sudah didesain semula, sebelum dunia dijadikan. Saya percaya saudara, kerajaan 1000 tahun itu sudah ada, tapi tidak kelihatan. Dan ingat prinsipnya Tuhan, Dia selalu menyediakan lebih dulu. Dan Dia selalu memilih orang-orang untuk mengelolanya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, saudara menjadi orang-orang yang terpanggil, terpilih, dan yang setia sampai akhir. Katakan amin. Anda harus mengerti. Inilah rancangan besar Allah. Besok Kamis, saya akan menyampaikan tentang the power of faith. Kuasa iman. Karena saudara harus mengerti bahwa iman ini harus benar.
Anda harus mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah, bahwa segala sesuatu sudah tersedia. Ingat, segala sesuatu sudah dikerjakan oleh Allah, digenapkan baru pada masa ini. Dan ingat saudara, jika Allah menyediakan segala sesuatu, siapakah nanti yang mengelola? Siapa nanti yang memimpin? Siapa manajernya? Siapa imamnya? Manusia diciptakan untuk memimpin, laki-laki dan perempuan. Maka itu suami istri menjadi satu. Di dalam keluarga, suami istri menjadi satu. Mereka imam. Luar biasa. Bukan lagi dua, tapi satu. Dan saudara harus mengerti, untuk apa saudara menjadi imam, suami istri? Untuk mengelola apa yang disediakan oleh Tuhan. Jadi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus Matius 6:33, carilah kerajaan Allah dan kebenaran yang lebih dulu, semua ditambahkan bagimu. Itu benar. Karena apa saudara? Semua sudah disediakan. Bagi keluarga-keluarga yang membangun keimaman, suami istri, semuanya sudah disediakan. Dan itulah perjanjian Tuhan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Allah memberikan kepada Adam roh, jiwa, dan tubuh supaya ia memerintah sebagai imam. Bumi dikendalikan oleh otoritas pemerintah Allah dan manusia sebagai pelaksana dari otoritas Allah. Namun ketika Adam berdosa, maka otoritas manusia diambil oleh iblis karena roh Adam telah mati dan menjadi manusia daging. Perhatikan saudara, Allah menciptakan manusia dalam 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, manusia diciptakan sebagai makhluk roh, manusia rohani. Sebab manusia diciptakan segambar dengan Allah yang adalah roh. Maka ciptaannya manusia adalah manusia rohani. Saudara, kita memiliki tubuh yang fisik tetapi kekal, rohani. Kita memiliki jiwa, pikiran, perasaan, keinginan yang roh. Semua dipimpin oleh roh. Dan itulah manusia. Jadi saudara, luar biasa, pada zaman itu tubuh kita ini tubuh mulia, tubuh rohani, tapi kita bisa makan, kita bisa pegang semuanya. Bukan seperti setan, setan tidak punya tubuh. Ketika dia megang sesuatu, ya dia tidak punya tubuh. Saudara, ini dibuktikan ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan dia mulai menampakkan diri selama 40 hari. Berulang-ulang dia bicara kerajaan Allah, dia hadir di tengah-tengah muridnya. Saudara, tanpa mengetuk pintu. Perhatikan. Ini rancangan Allah semula kepada saudara dan saya. Saudara dicipta manusia roh yang memiliki jiwa. Dan saudara tinggal di tubuh. Anda bisa mengerti? Saudara adalah manusia roh yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, keinginan roh, dan diam di tubuh. Dan saudara, tubuh kita adalah tubuh rohani. Tuhan Yesus ketika hadir di satu tempat, di tengah muridnya, dia berkata, beri aku makanan. Saudara, Tuhan Yesus bisa menembus tembok. Tuhan Yesus hadir di mana-mana karena dia roh. Tetapi yang roh di dalam Kristus, di dalam Allah Bapa, maka tubuh ini bisa dipegang. Dan tubuhnya tidak pernah mati, tapi kekal. Saudara, ketika Adam jatuh dosa, perhatikan, Adam menjadi daging. Roh Adam yang semula memimpin menjadi mati
dan dia menyerahkan kepemimpinannya kepada iblis. Terbukti ayatnya, perhatikan. Dasar ayatnya halaman 13. Lukas 4 ayat 5-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Apa yang ditunjukkan oleh setan? Kerajaan dunia. Setan tidak pernah bisa menunjukkan kerajaan Allah. Dengar saudara, setan menunjukkan kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Garis bawahi, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Saudara dengar, semuanya telah diserahkan kepada setan. Pada waktu di Taman Eden, kepalanya adalah manusia, Adam dan Hawa. Ketika setan datang, dia mengambil hak kesulungan. Ingatkah saudara akan peristiwa Esau? Ingatkah saudara akan peristiwa Esau? Esau lapar dan dia menyerahkan hak kesulungan kepada Yakub, dan dia menyesal. Saudara, tujuan setan itu mengambil otoritas pemimpin. Ingat, otoritas di Taman Eden itu ada pada Adam dan Hawa. Dosa menyebabkan engkau kehilangan otoritas. Catat, dosa menyebabkan engkau kehilangan otoritas. Saudara, orang yang berdosa, khususnya dosa perbuatan daging, baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 20 ya. Saudara baca, kalau Anda melakukan dosa itu, Anda sedang menyerahkan otoritasmu kepada setan. Jangan heran setan mengacak-ngacak kamu dan keluargamu. Jangan saudara berbuat dosa. Keimaman itu dibangun dari kekudusan. Seorang imam tidak boleh masuk ruang Maha Kudus ketika dia najis, dia kotor, karena dia sedang menyerahkan kepala kepada setan. Setan tidak berani masuk ruang Maha Kudus. Jadi saudara, setan menggagalkan keimaman saudara dengan berbuatlah dosa. Galatia 5 ayat 19 dan 20. Hati-hati. Saya pesan hati-hati, terlebih dari dengan dosa yang saya berikan, dosa yang mendatangkan maut. Berzina, termasuk percabulan, mencuri, membunuh, dan juga menipu, serta menyembah berhala, menyembah patung, patung sucilah, salib sucilah, semua. Hati-hati saya katakan. Karena itu dosa mendatangkan maut, dan 10 perintah Allah jangan dilanggar. Jangan sampai saudara tidak beribadah hari Minggu. Saya pesan dengan kasih Kristus, ketika saudara tidak beribadah hari Minggu, maka engkau sedang menyerahkan otoritasmu kepada setan, dan dalam 1 minggu ke depan engkau dikuasai oleh setan, dan setan bertahta di keluargamu. Tetapi jika engkau bertobat sungguh-sungguh, maka otoritas itu kembali. Jangan main-main saudara. Saudara beribadah dengan live streaming. Saudara mungkin punya persekutuan doa, boleh beribadah bersama-sama. Tapi benar-benar ibadah, dan saudara bisa onsite juga. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali karena itu yang terjadi. Kegagalan di Taman Eden itu karena manusia menyerahkan hak kesulungan.
Saudara, karena hak kesulungan yang diambil setan, maka Yesus Kristus sebagai yang sulung, dia rela mati. Makanya dia putra sulung. God bless you all.